Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua bid'ah dhalalah, makalah ini akan kita bahas secara cepat dan singkat insyaallah. Kita semua mengerti sebuah hadis yang sebenarnya tidak masalah bagi yang telah belajar balaghah dan fikih muqaranah. Hadisnya berbunyi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan adanya di neraka. Ini disarikan dari dua hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Fa inna khairul hadisi kitabullah, khairul hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan dan setiap yang diadakan adalah bid'ah. Kemudian ditambah oleh An-Nasa'i wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Jika hadis itu dipahami seperti terjemahannya, maka Al-Quran yang kita baca adalah bid'ah, karena mushaf Al-Quran versi Utsmani yang kita baca adalah bentuk atau hasil ijtihad para sahabat di era Utsman bin Affan, yaitu dengan membakar mushaf-mushaf selain mushaf Utsmani dan hanya menyisakan mushaf yang telah ditashih oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh mushaf yang dibakar itu diperbolehkan ada. Jika hadis bid'ah tadi difahami secara tekstual, maka Al-Quran yang berharokat di tangan Anda adalah bid'ah. Karena Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW tidak berharokat dan tidak bertitik. Penulisan harokat dan titik pada Al-Quran diinisiasi oleh Ali bin Abi Thalib melalui ilmu nahwu yang diajarkan kepada muridnya, yaitu Abdul Aswad atau Ali, yang kemudian mengajarkannya kepada murid-muridnya, yaitu Yahya bin Ya'mar Al-Adwani dan Nasr bin Asim Al-Laythi, yang kemudian diciptakanlah Al-Quran yang bertitik pada huruf-hurufnya. Al-Zahabi dalam kitab Syiar Al-Amin Bala halaman 82 juz 4 menyatakan qala Abdul Aswad yaumal jamal ma'ali bin Abi Thalib wa kana min wujuh syi'a min wa min akmalihim aqlan wa ra'yan qad amaru Ali radhiyallahu anhu bi wad'i syai'in fi nahwi lama sami'a al-lahn. Abdul Aswad menurut Imam Az-Zahabi adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Dia ikut berperang dengan Ali bin Abi Thalib saat perang Jamal. Dia menurut Az-Zahabi adalah satu di antara pembesar Syiah yang pintar dan sempurna akalnya. Dia diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib meletakkan ilmu nahwu saat mendengar kekacauan dalam bahasa Arab. Dengan ilmu nahwu inilah maka Al-Quran dapat dibaca oleh seluruh umat manusia, baik yang awam maupun yang alim, karena di sana bisa tercipta Al-Quran yang berharokat. Kenyataannya, Al-Quran yang kita pakai bukanlah bid'ah, walaupun itu tidak dilakukan, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disebut sebagai sunnah hasanah atau perkara yang baik, yang baru. Tidak hanya mushaf berharokat dan bertitik yang tidak bid'ah, bentuk-bentuk suksesi setelah Nabi Muhammad SAW pun tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Bakar menjadi khalifah karena kesepakatan di Saqifah bin Sa'idah dengan meninggalkan sunnah menyalati Nabi Muhammad SAW. Sementara pada saat yang sama Nabi Muhammad SAW wafat dan disalati oleh orang-orang yang tidak ikut dalam kesepakatan Bani Sa'idah itu. Artinya orang-orang yang ada di Bani Sa'idah itu tidak menyalati Nabi Muhammad SAW, artinya meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan memilih perkara baru. Dan masih banyak lagi keputusan politik yang pasti akan masuk kategori bid'ah jika kita mengartikan hadis bid'ah tadi seperti yang tertulis dalam teks hadis tadi, yaitu seperti yang tertulis secara tekstual dan tidak kita mencari makna dan syarah di balik hadis itu. Sementara pelajarannya adalah setiap wasilah dari suatu ibadah di mana ada al-muqtadi atau tuntutan untuk melakukannya di zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada mani atau halangan untuk menjalankannya, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, maka itu dinamakan dengan bid'ah. Artinya di zaman Nabi Muhammad SAW ibadah dan wasilahnya yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh dilakukan. Itu rumusnya. Tetapi jika ada mani di zaman sekarang, misalnya susahnya sampai suara azan ke rumah-rumah warga atau sampainya suara imam ke jamaah masjid yang luas, maka melakukan hal baru seperti memakai pengeras suara sebagai wasilah dalam melakukan azan dan sholat itu diperbolehkan. Berbeda dengan ibadah mahdhah seperti rukun sholat, wajibnya sholat, sunnahnya sholat, maka tidak boleh masuk di dalamnya segala hal yang diada-adakan atau ditambah-tambahi. Hal baru yang seperti sholat memakai bahasa Indonesia itu jelas bid'ah. Sholat tanpa doa seperti sholat raweh koboi yang sangat cepat itu juga bentuk daripada bid'ah. Hal lain ibadah selain ibadah mahdhah disebut sebagai ibadah ghair mahdhah.
Ketahuilah semua hal baik yang manusia lakukan dengan diniatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bekerja dengan niat menafkahi anak istri adalah ibadah. Menonton TV yang isinya ceramah agama atau memperkaya wawasan dari berita-berita adalah ibadah, yaitu melaksanakan perintah Iqra, memberikan kesenangan kepada orang lain atau idkhalus surur juga ibadah. Mengadakan majelis ilmu adalah ibadah, mengadakan majelis zikir adalah ibadah, mengadakan majelis sholawat adalah ibadah, mengadakan majelis sedekah adalah ibadah. Semua jenis ibadah ghair mahdhur ini tidak diatur caranya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang boleh dimasuki dengan perkara-perkara baru seperti penyusunan mushaf Utsmani bersamaan dengan pembakaran mushaf-mushaf yang lain tadi, suksesi di tengah-tengah penyolatan dan pemakaman Nabi Muhammad SAW. Ada menyatakan bahwa sholat jenazah kan cuma fardu kifayah, kalau sudah ada yang melakukan, orang lain bisa meninggalkannya. Iya, yang kalau yang meninggal orang biasa, ya kalau yang meninggal cuma kiai misalnya. Yang meninggal ini Nabi Muhammad SAW, yang wafat itu Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang mencintainya seharusnya menuju ke beliau. Ini kan adalah saat-saat terakhir bertemu beliau. Tapi itu pun tidak dibid'ahkan, diterima, dianggap sebagai sesuatu yang baik. Artinya itu saja dianggap sebagai sesuatu yang baik, mestinya hal-hal yang lain yang memang bukan ibadah mahdhur ya bukan masuk bid'ah mestinya. Kalau dimasuki hal-hal yang baru, hal-hal yang lain misalnya Maulid Nabi Muhammad SAW ini tiba-tiba dibid'ahkan, sementara hal yang begitu krusial seperti yang kita bicarakan tadi tidak dibid'ahkan. Atau acara tahlilan misalnya tiba-tiba dibid'ahkan karena Nabi tidak melakukannya. Apa Nabi tidak menyarankan kita mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal misalnya, dan itu dalilnya sudah lengkap, tidak bisa dibahas di sini secara singkat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi marilah berhenti menyalahkan acara semacam perayaan maulid, tahlil dan seterusnya. Yang Anda salahkan itu memakai dalil tafsili yang sudah dikaji oleh para ulama serta kaidah-kaidah usul yang sangat akurat, sedangkan Anda hanya memakai pengajian YouTube dan pengajian sosmed saja. Sangat memalukan, malu-maluin keluarga Anda, malu-maluin anak Anda, malu-maluin cucu Anda. Mengenai pembakaran mushaf, ada yang bertanya, mushaf siapa saja yang dibakar itu? Apakah mushaf-mushaf itu sesat dan menyesatkan alias salah sampai harus dibakar? Mushaf-mushaf itu adalah mushaf Zaid, mushaf Ibnu Sa'ad, Ibn Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Abu Musa al-Asy'ari, mushaf Al-Miqdad bin Al-Aswad, mushaf Aisyah, dan mushaf Ali bin Abi Thalib. Semua mushaf itu dibakar kecuali mushaf Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri yang menghilangkan mushafnya. Ceritanya ada seorang pembesar sahabat yang tak senang dengan mushaf itu lalu mengatakan, "Ya Ali, urdudhu fala hajatan lana fihi." Wahai Ali, tariklah kembali mushaf itu, kami tidak membutuhkannya. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wallahi ma tarawnahu ba'da yaumikum hadza abadan, innama kana alayya nukhbirakum hina jama'tuhu litaqra'uh." Demi Allah, kalian tidak akan melihatnya lagi sejak hari ini untuk selamanya. Kewajibanku adalah hanya mengabarkannya kepada kalian agar kalian membacanya. Apa perbedaan antara mushaf-mushaf itu? Apakah mushaf Ali ini berbeda dengan mushaf Utsman? Secara substansi seluruh mushaf sahabat tidak ada bedanya. Yang membuat berbeda adalah cara penulisan masing-masing sahabat. Ada yang diberikan ilmu oleh Rasulullah SAW bahwa boleh membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran sesuai dengan tafsirannya. Ada yang diberikan ilmu oleh Rasulullah SAW mengenai doa-doa tertentu di tengah-tengah membaca Al-Quran. Lalu doa ini dijadikan sebagai bagian dari ayat Al-Quran oleh sahabat Ubay bin Ka'ab misalnya. Sedangkan mengenai mushaf Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, tidaklah turun satu ayat atas Rasulullah SAW kecuali beliau membacakannya untukku dan mendektekannya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku lalu menuliskannya dengan tulisan tanganku, mengajarkan takwilnya dan tafsirnya, nasikh mansuknya, muka mutasyabihnya. Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah mengajarkanku pemahaman dan hafalan atas Al-Quran, maka aku tidak lupa satu ayat pun dari kitab Allah itu, dan juga tidak lupa ilmu yang didektekan kepadaku semenjak Nabi Muhammad SAW berdoa itu. Ini ada di tafsir Al-Burhan dan Nahjul Balaghah. Demikianlah fikih bid'ah sederhana. Semoga Anda memahaminya. Pesan saya sekali lagi, zaman yang kita sama-sama hidup ini adalah zaman fitnah, ditandai dengan dicabutnya ilmu secara besar-besaran. Berhati-hatilah hidup di dalamnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil
ulama hatta idza lam yubqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari para hambanya, akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ketika tidak tersisa lagi seorang ulama pun, manusia akan merujuk pada orang-orang bodoh, dan orang-orang bodoh itu akan berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Lalu saya bagaimana? Apakah saya termasuk yang berfatwa tanpa ilmu? Saya jangankan berfatwa, menjawab saja tidak. Semua yang saya sajikan kepada Anda ini adalah hasil dari bacaan saya dari kitab-kitab Mu'tabar. Jadi bukan jawaban saya. Di mana semua orang yang pernah belajar fikih, hadis, balaghah, sirah pasti telah mendengar semua ini. Nothing new bro, nothing new. Meskipun hasil bacaan saya tidak sepenuhnya murni atau tidak sepenuhnya murni tekstual, melainkan ada pisau analisa yang saya pakai di sana. Mazhab Syafi'i pun tidak datang dengan sekonyong-konyong hanya merujuk pada kitab Al-Um, Ar-Risalah saja, melainkan ada kitab-kitab yang mensyarahinya, menerangkannya, mentarjihnya, memuktamadkannya, dan seterusnya. Jadilah sebuah mazhab apa saja nih? Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, sebagai madrasah pemikiran yang mendalam, bukan tempat pencucian otak yang hanya memakai teks-teks Al-Quran dan hadis saja tanpa ilmunya. Apalagi teks-teks Al-Quran itu tidak dihafal. Orang yang hafal Al-Quran belum tentu bisa mencapai ilmu munasabah, yaitu munasabah kesesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, antara tema yang satu dengan tema yang lain, antara ayat dengan hadis, antara hadis dengan ayat, dan seterusnya, antara hadis dan hadis. Ilmu munasabah ini dimiliki oleh para ulama. Kalaupun kita bukan ulama, kita bisa merujuk ilmu para ulama, begitu. Demikian, semoga difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.